tujuan pembelajaran hari ini adalah secara konseptual kita bisa mendefinisikan abstrak. Jadi kita sedikit mengulang minggu kemarin gitu. Lalu yang penting adalah untuk bisa membedakan jenis-jenis dari abstrak informatif, indikatif, dan abstrak kritis. Dan pada akhirnya kalian bisa menyusun struktur abstrak yang bagus sesuai dengan standar. Kita ulas kembali. Untuk minggu kemarin ya, abstrak adalah representasi yang ringkas namun akurat atau versi ringkas dari sebuah dokumen. Bedanya adalah abstrak ini ada di awal gitu. Kalau ringkasan ada di akhir dokumen. Fungsi strategisnya abstrak ini merupakan filter informasi, yaitu membantu pengguna memutuskan apakah kita harus membaca secara utuh dokumen atau tidak. Lalu efisiensi waktu, mempercepat proses seleksi saat kita ingin menyeleksi bahan pustaka atau dokumen yang akan kita ambil sebagai rujukan. Selanjutnya yaitu mengatasi hambatan bahasa. Nah di sini makanya kenapa abstrak itu biasanya dibikin di dua bahasa gitu. Bahasa Indonesia kalau kita, lalu bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Substitusi dokumen, ini pengganti dokumen asli. Jadi dalam kondisi tertentu abstrak itu cukup memberikan data yang dibutuhkan. Jadi pengganti dokumen asli, makanya isi dari abstrak itu biasanya kalau itu abstrak penelitian itu lengkap dari awal pendahuluan, rumus masalah atau tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dalam perannya ditemu kembali, abstrak ini yang pertama ada index point. Jadi kata kunci yang ada di dalam abstrak itu dapat menjadi titik akses pencarian. Jadi kita mengindeks sebuah dokumen itu, kita lihat di kata kunci yang ada di abstrak. Relevansinya algoritma pencarian ini sering berbobot pada judul dan abstrak. Jadi algoritma yang keluar itu biasanya kalau di mesin pencari itu yang muncul adalah kata-kata yang ada di judul dan kata kunci atau kata-kata yang ada di abstrak. Jadi yang dibaca oleh mesin itu biasanya hanya abstrak dan judul. Ini kemampuan tukar-menukar data. Jadi memungkinkan pertukaran data antar repositori global. Jadi seperti contoh analoginya adalah misalkan itu HP, yang satu pakai iPhone, yang satu pakai Android, mereka tetap bisa berbagi data melalui WhatsApp. Seperti itu analoginya. Abstrak yang berkualitas yaitu yang pertama mandiri, berarti dapat dipahami isinya oleh pembaca tanpa kita atau pembaca tersebut membaca keseluruhan dokumen. Lalu penulisannya lebih ringkas, namun repetitif atau latar belakang ini yang tidak terlalu panjang. Yang non-evaluatif ini melaporkan apa saja kecuali abstrak kritis. Hindari pujian atau kritik. Karena apa? Karena kalau abstrak kritis ini itu adalah ada unsur dari pemikiran pengabstraknya, orang yang mengabstrakkan itu adalah abstrak kritis. Aksesnya menggunakan bahasa yang lugas, menghindari jargon teknis yang terlalu sempit jika memungkinkan. Ini juga bahasanya itu harus yang secara utuh dan jelas, koheren, yaitu alur antar kalimat mengalir logis mengikuti urutan penelitian. Jadi kalimat-kalimatnya itu disesuaikan sesuai dengan urutan penelitian.
biasanya abstrak indikatif ini hanya berisi topik utama dan argumen atau pendapat yang disampaikan oleh pengabstrak. Jadi sifatnya adalah review. Jadi pustakawan ini mereview sebuah dokumen, entah itu buku maupun artikel atau laporan. Biasanya itu buku, artikel opini ataupun esai. Jadi ini hanya menjelaskan subjek dokumen apa yang dibahas tanpa merinci hasil dan simpulan. Jadi hasil dan simpulannya itu tidak dicantumkan sebagai petunjuk dalam bagi pembaca untuk memutuskan membaca dokumen asli. Jadi memang abstrak ini dibikin seperti ini agar pemustaka itu membaca dokumen yang asli. Makanya abstraknya hanya dibuat di topik utama tanpa menunjukkan hasil dan kesimpulannya. Ini adalah contoh abstrak indikatif. Jadi tidak ada hasil di bagian akhir, hanya mencantumkan apa yang dibahas. Lalu ada abstrak kritik dan abstrak sorotan. Kalau abstrak kritik ini evaluasi terhadap sebuah dokumen. Jadi abstraker atau abstrak itu memberikan pendapat tentang kelengkapan, validitas dan kontribusi karya tersebut. Nah ini biasanya digunakan untuk tinjauan review atau untuk review. Jadi isinya hanya penelitian ini memberikan data baru yang sangat valid, namun analisa statistiknya kurang dalam. Nah ini jadi kritikan dari pengabstraknya. Jadi dia itu menjelaskan ini buku ini tentang apa gitu. Nah di dalam buku ini mereka memberikan pendapatnya. Jadi perpustakaannya itu mereview gitu, mereview dan mengkritik ini tuh bagus, namun kurangnya adalah ini. Tapi juga kadang disebutkan kelebihannya juga. Itu adalah abstrak kritik. Nah abstrak sorotan ini didesain untuk memikat perhatian pembaca, biasanya provokatif, singkat dan tidak mengikuti struktur formal. Jadi abstrak sorotan ini memang digunakan untuk menarik pembaca, untuk promosi lebih tepatnya abstrak sorotan ini. Jadi ini sering ditemukan di majalah populer, kolom opini atau portal berita ilmiah. Jadi ada abstrak yang digunakan sebagai promosi. Ciri kalimatnya adalah tahukah Anda? Ini adalah itu. Tahukah Anda bahwa dia menyebutkan fakta? Nah, bagaimana? Hanya sampai di situ. Tujuannya adalah promosi. Jadi agar artikel itu kebaca sama orang. Itu bisa ada di koran, kalau zaman di majalah. Itu adalah tagline atau sorotannya itu di awal itu kayak gitu. Tahukah Anda dia membeberkan
misalkan abstrak medis untuk dokter atau abstrak hukum untuk pengacara. Ini digunakan sebagai laporan penelitian yang multidisipliner. Jadi laporan penelitian multidisipliner ini misalkan ya kita itu ada sebuah penelitian gitu. Judulnya itu misalkan tentang pelestarian atau apa ya? Tentang lingkungan lah misalkan. Ada artikel tentang lingkungan. Nah, itu bisa multidisiplin itu gini. Jadi ada yang mengabstrakkan itu dari bidang lingkungan, ada yang mengabstrakkan satu artikel mengabstrakkan di bidang kesehatan. Jadi satu artikel ada dibuat dua abstrak dari dua pandangan yang berbeda. Itu penggunaan laporan penelitian yang multidisipliner itu ya banyak ragamnya. Itu biasanya kayak gitu. Jadi ada satu penelitian nanti dibikin abstrak dari dua sisi bidangnya. Contohnya ini analoginya. Kan ini sebuah artikel, misalkan ini sebuah artikel. Nah, kalian yang dari sana itu bisa lihat sebelah sini, tapi tidak bisa lihat sisi sebelah sini. Nah, yang dari sebelah sana itu bisa melihat sisi sini, tapi tidak bisa melihat ini. Kayak gitu analoginya. Jadi satu artikel dari dua sudut pandang, yang satunya dari lingkungan, yang satunya dari kesehatan. Misalkan gitu. Ini abstrak bidang khusus itu biasanya gitu. Satu artikel dari dua sudut pandang ilmu. Ini tabel perbandingannya. Jadi dari sisi kedalamannya, ini yang yang secara umum ya abstrak itu yang sering itu ada informatif, indikatif dan kritik. Jadi kalau yang untuk statistik, yang untuk banyak ilmu tadi itu yang multidisiplin ataupun yang itu digunakan tapi jarang digunakan. Untuk kedalamannya, kalau yang informatif ini sangat mendalam karena semuanya ditulis secara lengkap. Kalau indikatif dia hanya memunculkan topiknya saja tanpa hasil dan kesimpulan. Nah, kalau kritik itu abstraknya isinya adalah evaluasi atau kritikan dari abstrak. Dari data atau hasil abstrak informatif ini ada datanya, ada hasilnya dan dituliskan secara rinci. Sedangkan abstrak indikatif tidak ada. Jadi tidak ada data, tidak ada rincian hasilnya. Kalau abstrak kritik ini ada, tapi ditambah dengan komentar atau review dari pengabstraknya. Kalau yang informatif, yang objektivitas ini sangat objektif, indikatif ini sangat objektif, tapi kalau yang kritik itu subjektif karena dilihat dari sudut pandang pengabstraknya. Jadi dia mau mengkritik model apa itu ya terserah pengabstraknya. Nah, pustakawan ini sebagai abstraktor atau sebagai pengabstrak di dunia perpustakaan, pustakawan memiliki peran yang pertama adalah pembuat abstrak sekunder. Jadi ini membuat abstrak untuk dokumen yang belum ada di perpustakaan. Kalau misal yang sudah ada, kayak biasanya skripsi kan juga sudah ada abstraknya, lalu jurnal atau repository apapun itu biasanya kan sudah ada abstraknya, ya nggak masalah sih langsung di copy paste aja. Cuma kita harus memastikan aja sudah lengkap atau belum, sesuai struktur atau belum. Tapi biasanya kalau sudah ada abstraknya tinggal paste yang belum ada itu biasanya ya sama seperti kita membuat indeks
pengajuannya tadi dilihat dulu. Kalau yang apa namanya yang udah ada abstraknya tadi itu kita lihat kurangnya di mana, apakah perlu ditambah atau terlalu panjang pendahuluannya, dia dikurangi. Itu adalah fungsinya pustakawan. Hindari kesalahan menulis abstrak yang terlalu panjang, memasukkan detail teknis yang tidak perlu atau latar belakang yang terlalu panjang bertele-tele. Jadi langsung aja pendahuluannya itu latar belakangnya itu apa, kenapa kok mau menulis ini atau meneliti ini. Mengandung sitasi, jadi abstrak harus mandiri, jangan mengutip penulis lain di dalam abstrak. Jadi abstrak itu hanya apa yang ada di dalam dokumen itu yang ditulis. Jadi tidak mengutip, bukan kutipan dari referensi yang kita ambil. Tidak sesuaian, ini menuliskan hasil yang sebenarnya tidak ditemukan di dalam teks dokumen asli. Jadi kalau nggak ada ya jangan ditambah. Pokoknya sesuai yang ada di isi dokumen tersebut aja. Jargon berlebih ini menggunakan singkatan atau istilah yang tidak didefinisikan sebelumnya. Jadi kalimat ini kata-katanya harus menggunakan kata-kata yang umum. Jangan menggunakan istilah yang atau singkatan yang orang itu jarang mengerti, karena orang itu kadang mencari di Kompas atau mencari di apapun itu mesin pencari nggak akan muncul artikel ini, meskipun artikel ini bagus, banyak opini. Jadi kecuali abstrak kritis, hindari kata-kata seperti luar biasa atau sangat buruk. Jadi jangan ada istilah menilai sebuah dokumen tersebut kecuali abstrak kritis, kecuali kita membuat abstrak kritis. Tidak fokus, gagal menonjolkan temuan utama penelitian. Jadi terlalu banyak metode nggak bagus juga, terlalu banyak pendahuluan juga tidak bagus. Jadi kita harus menonjolkan isi atau temuan atau hasilnya. Aktif penulisan yang efektif. Jadi minggu depan kita belajar teknik penulisan abstrak. Penulisan efektif gunakan kalimat aktif, yaitu penelitian ini menganalisis lebih baik daripada analisis dilakukan terhadap, karena sifatnya adalah informatif. Gunakan past tense untuk hasil yang sudah didapat dan present tense untuk fakta. Gunakan idealnya abstrak adalah satu paragraf yang utuh dan padat. Jadi tidak lebih dari satu paragraf. Jika tidak mengerti topik tanpa melihat judul, berarti abstrak Anda sudah baik. Jadi jika kita itu dari baca abstraknya aja itu udah bisa tahu oh isinya ini, ya berarti ya kayak kota-kota ini acak-acakan gitu nunjukin ininya materinya udah judulnya cuma baca abstraknya udah tahu isinya apa, itu sih. aku hitung-hitung ya kan 5.000 per minggu, berarti kalau sampai kita ininya sini ini kan ininya acaranya kalau jadi itu total potongnya 1.075 semua. Strukturnya ini adalah struktur IMRAD ini hanya untuk desain atau abstrak informatif aja. Kalau yang lain kan tidak. Setuju. Karena yang lain itu tidak lengkap. Kan kita bertujuh. Iya. Dari jenisnya. 35. Kalau kita ingin membuat abstrak, kita harus Kan 5 menyesuaikan kali 5 dengan dia apa yang 5 kali 7 35. Iya masih ini kan 5.000, ini kan 10 15 20 25 tahu kok dari sekarang berarti per orang 25 abstrak itu nggak cuma seperti apa yang biasa dibuat
tapi itu di 25 nya dikalikan 7. Iya, benar nggak sih? 175 mana coba? Aku masalah ini. Iya, Iya benar 175 buat ongkos terus buat kalau kita mau ngasih nggak cukup. Atau nanti sementara dulu, ntar kalau ada yang kurang kita di akhir baru nambah. bukan atau di grup tanyain dulu gitu ya. Oke, untuk jenis-jenis abstrak ini ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan? Kalau misalkan unik Rumah sih boleh 175. abstrak modelnya kayak Buat yang tip cleaner aja cuman berapa? kan ini tadi ada Ya tuh tadi isinya 100 pieces, harganya 15.000. Beli 2 30. Tapi kita harus nyari tahu dulu buket lagi apa sih? Buket. Kertasnya Bukan. Bentuk bunganya tuh mau kayak gimana? Misalnya satu helai kan? Bentuknya teh. Ini sudah pertimbangan. Jadi seorang teh berapa pipa cleaner? benar. Betul. Iya. Jadi boros. Enak banget. Edan. Emang waktu tahun semester kemarin mah udah sebanyak ini masa banyak banget observasi teh Juga ada berapa matkul yang observasi? Mungkin baik Barusan 1, Fariza 2, Fariga 3, 4, Pak Ida 4 teh. 5. Ini yang observasi 5. Nah, buat yang 4. Ya kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Banyak Fariza. Sudah ya Fariza. Nah ini teh Bu Ajeng teh mau nyusul kemarin Bu Ajeng dia ikutan tuh stres. Walaupun yang Bu Lucy mah udah aman, tinggal 4 lagi. Stres. Siap apa aja dulu sih. Bu Ajeng dan Ajeng ini Aku pengen cepet-cepet yang Farusnya. lumayan kumaha pakai masuk patean video ini. Sini cuma 25 menit doang. Ya.